Mengapa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan? Penjelasan teologi penebusan. Sejak dunia diciptakan, manusia selalu mencari jawaban tentang siapa Sang Pencipta sejati. Langit yang membentang, bintang yang bersinar di malam hari, ombak yang berdebur di pantai, dan napas kehidupan yang ada di dalam diri setiap manusia semuanya berbicara tentang keberadaannya yang mulia. Mazmur pasal 19 ayat 2 berkata, "Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Namun, meskipun alam semesta ini menyatakan kemuliaan Sang Pencipta, manusia sering gagal memahami siapa Dia sebenarnya. Manusia berusaha mengenalnya melalui akal budi, melalui filsafat, tradisi, bahkan melalui penyembahan berhala. Namun semua usaha itu tidak pernah membawa manusia kepada pengenalan yang sejati. Karena dosa telah menutupi mata rohani manusia. Dari sejak awal, manusia diciptakan bukan sekadar untuk hidup, tetapi untuk bersekutu dengan Sang Pencipta hidup dalam kasih, ketaatan, dan kemuliaannya. Dalam Taman Eden, hubungan itu begitu indah. Manusia berjalan bersama Penciptanya dalam damai. Tidak ada rasa takut, tidak ada jarak, tidak ada dosa. Hati manusia murni, pikirannya bersih, dan hidupnya penuh dengan sukacita ilahi. Tetapi semuanya berubah ketika manusia memilih untuk mendengar suara lain. Suara yang meragukan kebenaran Sang Pencipta. Ular itu berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Kejadian pasal 3 ayat 4. Dan dengan kalimat itu, benih pemberontakan ditanam dalam hati manusia. Kejadian pasal 3 mencatat tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Kejatuhan manusia ke dalam dosa. Satu tindakan ketidaktaatan membuka pintu bagi kegelapan. Hubungan yang sempurna itu terputus. Manusia yang dahulu hidup dalam hadirat Tuhan, kini bersembunyi di balik pohon. Takut, malu, dan terpisah dari Sang Pencipta yang mengasihinya. Dosa bukan hanya sekadar pelanggaran, tetapi sebuah pemisahan. Pemisahan antara yang kudus dan yang najis. Antara terang dan gelap. Antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Roma pasal 5 ayat 12 menuliskan, "Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa membawa maut. Dosa mematikan roh manusia. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan yang dahulu ia miliki. Dan sejak saat itu, setiap generasi manusia hidup dalam bayang-bayang dosa, berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk kembali kepada Penciptanya namun sia-sia. Tidak ada kesalehan yang cukup tinggi, tidak ada ritual yang cukup suci, tidak ada hukum yang mampu menebus jiwa manusia dari kuasa dosa. Hukum hanya menunjukkan kesalahan, tetapi tidak mampu menghapuskannya. Sejak itu, sejarah manusia menjadi kisah panjang tentang kerinduan Pencipta yang terus mencari ciptaannya yang hilang. Sejarah tentang kasih yang mengejar manusia yang memberontak. Sejarah tentang janji penebusan yang perlahan dinyatakan, melalui para nabi, melalui korban, melalui perjanjian, hingga akhirnya digenapi dalam Sang Mesias yang dijanjikan. Dari Taman Eden yang penuh dengan kejatuhan, mulailah kisah tentang kasih karunia, bahwa di balik penghukuman, ada janji. Dan di balik air mata manusia, ada harapan akan datangnya Sang Penebus. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, terdengar janji pertama tentang penebusan, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Sebuah nubuat, tentang Sang Penebus yang kelak akan datang, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dari zaman Abraham, Musa, hingga para nabi, rencana keselamatan itu perlahan dinyatakan. Dalam Kejadian pasal 22, ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak, Sang Pencipta menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti. Sebuah gambaran tentang korban yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Dalam Keluaran pasal 12, setiap rumah orang Israel yang pintunya dilumuri darah anak domba luput dari hukuman maut. Inilah tanda keselamatan bahwa darah memiliki kuasa untuk menebus. Ibrani pasal 9 ayat 22 berkata, "Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa." Korban-korban di zaman Taurat, hanyalah bayangan dari satu korban sejati yang kelak akan datang, yaitu Sang Domba yang kudus, yang akan menanggung dosa dunia. Ketika waktunya genap, nubuat itu menjadi nyata. Yohanes Pembaptis berseru, "Lihatlah anak domba Tuhan, yang menghapus dosa dunia." Yohanes pasal 1 ayat 29. Yesus Kristus datang, bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menebus. Ia adalah firman yang menjadi manusia, hidup tanpa dosa,
dan menyerahkan nyawanya di kayu salib sebagai tebusan bagi banyak orang. Markus pasal 10 ayat 45 berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di salib itu, kasih dan keadilan bertemu. Keadilan menuntut hukuman atas dosa, tetapi kasih menyediakan pengganti. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan. Salib bukan kekalahan, salib adalah kemenangan, dan kebangkitan Yesus pada hari ketiga, membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan untuk selamanya. Pertanyaannya, mengapa hanya Yesus jalan keselamatan? Tidak ada nabi lain, tidak ada manusia lain, yang bisa menebus dosa dunia. Sebab semua manusia telah berdosa, dan tidak ada yang layak di hadapan Sang Pencipta. Namun Yesus berbeda, Ia tanpa dosa, Ia suci, Ia adalah satu-satunya yang mampu menjadi korban yang sempurna. Yohanes pasal 14 ayat 6 mencatat, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Keselamatan bukan hasil usaha, bukan karena perbuatan baik, melainkan karena anugerah. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berkata, Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Melalui karya Kristus di kayu salib, manusia yang berdosa diperdamaikan dengan Sang Pencipta. Yang dulu jauh, kini didekatkan oleh darah-Nya. Efesus pasal 2 ayat 13 berkata, Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Inilah kasih yang sejati, kasih yang tidak hanya diucapkan, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10 berkata, Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Ia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudaraku, penebusan bukanlah sekadar teori teologi, tetapi kebenaran yang hidup. Karya Kristus di salib adalah undangan kasih bagi setiap hati yang mau kembali kepadanya. Jika engkau hari ini mendengar suara kebenaran ini, jangan keraskan hatimu. Terimalah kasih-Nya, dan hiduplah dalam anugerah keselamatan yang telah disediakan. Karena hanya di dalam Yesus, ada pengampunan, ada kehidupan, dan ada keselamatan yang kekal. Jika video ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Supaya lebih banyak orang mengenal kebenaran penebusan yang sejati. Dan sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus belajar kebenaran firman, dan semakin mengenal siapa Sang Penebus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.